Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang tulus ya, dengan arti mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang dan berkah Allah mudah-mudahan atas panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini berjumpa lagi dalam kajian kitab Himpunan Putusan Tarjih di dalam materi yang insya Allah untuk bulan ini, nah ini ya, ini pas yang terakhir rukun iman yang ke-6 itu ya. Nah, harapan saya karena ini walaupun ada permintaan Pak supaya besok itu dibagi dua, jadi saulan itu pekan pertama kedua itu diisi tahsin. Nah, tahsin itu ngaji bareng kayak subuh mengaji itu. Nah, itu langsung ditirukan, caranya talaki langsung. Pokoknya saya ngucap alif lam mim, tirukan alif lam mim dan seterusnya. Itu di pekan ke-1 dan kedua. Jadi karena ini juga saya anggap sudah tinggal menyelesaikan rukun iman yang ke-6 dan saya anggap penting. Nah, ini karena penting Pak. Jadi rukun iman yang ke-6 ini pada tahun 80 Hijriah ini menjadi peristiwa besar ya. Ya hanya gara-gara rukun iman yang ke-6 ini, masalah takdir. Nah, waktu itu Muawiyah selaku penguasa tunggal di pemerintahan Khalifah setelah Khulafaur Rasyidin ya. Jadi dia melakukan sebagai khalifah apapun itu terserah saya. Nah, jadi istilahnya memerintah dengan cara kasar, kejam ya. Nah, itu memang memerintah dengan cara, artinya di situ dia memahami bahwa yang namanya kehendak ya. Jadi disitulah dia sebebas-bebasnya menentukan apakah ini baik atau buruk. Itu karena Allah sudah memberikan kehendak kepada jiwa manusia itu. Nah, jadi dengan akal pikirannya sudah bisa menimbang-nimbang bahwa ini baik, ini buruk, itu sudah bisa. Nah, jadi tergantung saya memerintah itu. Nah, itu akhirnya itu diikuti oleh namanya ja'at dan juga Al-Qailani Ad-Dimashqi. Nah, itu. Jadi Ma'had Al-Juhani sama Al-Qailani Ad-Dimashqi. Jadi dua tokoh ini yang akhirnya terkenal dalam teori ilmu kalam itu disebut dengan aliran Qadariyah. Jadi Qadariyah itu adalah golongan atau aliran dalam ilmu kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dengan akal pikirannya sudah bisa menentukan baik dan buruk.
Nah, itu. Nah, akhirnya ya terjadilah namanya aliran itu kemudian dianggap bahaya oleh sebagian ulama-ulama. Nah, wah ini carane iki iso ateis, anti Tuhan. Memang setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan zaman tabi'in, itu ada pemerintahan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Abdul Aziz, anaknya Umar bin Abdul Aziz, berarti putune. Nah, kemudian setelah itu baru pemerintahan Muawiyah itu memiliki pandangan paham tentang takdir. Takdir itu yang menentukan adalah dirinya sendiri. Nah, maka muncullah yang namanya aliran Jabariyah. Jabariyah itu yang membalik dari itu akhirnya akan melahirkan golongan Mu'tazilah yang mengandalkan akal pikiran. Nah, maka ulama-ulama yang kontra dari itu, nah itu akhirnya berpandangan begini, kita semuanya ini asli ini wayang. Nah, wayang. Lah nek wayang itu apa jere sing dalangi gitu ya. Apa katanya dalang. Lah, jadi manusia itu aslinya itu sudah dipaksa, ditekan, gelem nggak gelem yang ini. Nah, itu sama yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga bahaya. Bahayanya apa? Lah wong awake dhewe lho wis ditentokne dadi lanang utawa dadi wedok iku wis ana takdire karo Gusti Allah. Apakah rezeki kita jelek atau baik sudah ditentukan sana. Apakah amalan kita ini nanti baik atau buruk, bahkan terakhir kita ini berada di surga atau di neraka, itu kabeh wis ditentokne karo Gusti Allah. Lah, jadi orang itu akhirnya permisif itu artinya orang yang sudah pasrah tanpa mau ada usaha, tanpa mau beramal. Wis pokoke wong awake dhewe wis ditentokne nek Gusti Allah nek neraka. Dadi akhirnya jadi orang pasif. Wong masih salat, awake dhewe ya wis ditetapkan takdirnya di neraka. Lah ini aliran Jabariyah ini juga bahaya. Nah, jadi dua aliran besar ini akhirnya sama Asy'ari itu nanti yang akan melahirkan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya gak ngono bener Gusti Allah iki wis nentokne di alam sana di sejak zaman azali. Nah, tetapi Allah memberikan, makanya di sana ada munasabatul ayat 1 dijelaskan di ayat lain kok begini ya. Jadi akhirnya sama Asy'ari yang terkenal dengan nama Asy'ariyah nanti itu, yang sebagai tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kita ini beriman, percaya kepada qadha. Qadha itu artinya hukum, artinya ketentuan, ketetapan dari Allah. Nah, kemudian kita ini ada ikhtiar, ada amal soleh, tetap dengan amal soleh itu. Nah, itu yang dijelaskan di dalam kitab Bukhari itu nomor 1547. Jadi di 1547 itu di situ dikatakan bahwa manusia itu betul sudah ditetapkan nanti itu tempatnya di surga, ya. Maka orang yang mau ya menggunakan akal pikirannya ya itu untuk cenderung ke kebaikan-kebaikan, ya tentu akhirnya dapat tempat surga. Tetapi nah gitu, katakanlah sudah
memang ada ketetapan masuk neraka. Nah, dengan akal pikiran dan wahyu Allah yang dipahami itu, ya, ternyata dia beramal lebih cenderung kepada amalan-amalan yang jelek, yang buruk, maka dipastikan dia pasti di neraka. Makanya turunlah ayat surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai 10 tadi saya baca itu, ya. Wa amman a'ta wattaqo. Sapa wonge sing gelem tumindak becik, gelem aweh-aweh. Nah, wattaqo, dan dia itu cenderung ke ketakwaan. Wa saddaqa bil husna, dan dia juga cenderung melakukan kebaikan, beramal baik terus. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka benar-benar dia akan aku arahkan ke mudahan-kemudahan. Artinya untuk menuju surga tadi akan didapat dengan mudah. Nah, ini yang harus kita, supaya tidak sampai kita seperti Jabariyah atau Qadariyah hanya karena gara-gara takdir Allah. Nah, ini berikutnya, wa amman bakhila. Nah, tapi wonge sapa sing bakhil, metitil, medit, ngegem dadi petinju, enggak keluar sama sekali uangnya, ya. Wa amman bakhila wastaghna, kemudian merasa sugih, ya, merasa kaya tapi dengan cara bakhil. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan tentang kebaikan amal-amal baik itu. Fasanu yassiruhu lil usra, maka benar-benar dia akan mendapatkan kesulitan. Arahnya kalau orang sulit itu siksaan, penderitaan, dan itu neraka. Nah, maka lahirlah namanya golongan besar dalam dunia Islam, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang mengadopsi pemikiran dari Qadariyah, Jabariyah, kemudian akhirnya melahirkan qada, qadar, ada takdir, ada ikhtiar, ada tawakal. Ini penting, Pak. Jadi ketika kemarin Pak Anwes digantian, ini terakhir, kebetulan pas terakhir. Artinya kalau ini tidak kita sampaikan, maka apa yang menjadi pengaruh di dunia akademis yang mempengaruhi itu akhirnya juga menjadi aliran atau paham yang menyesatkan. Nah, ada orang yang permisif itu wis wayahe. Jadi beragama juga tidak semangat, tidak tumbuh berubah, tidak ini, Pak. Tetapi bagi yang Qadariyah akhirnya jadi ateis. Nah, semuanya wis apa jere kekuatan, karena jabatannya, kekayaannya, uangnya, ya, semuanya bisa diatur. Nah, sampai di suatu saat itu wis uang sak masjid ya sak kabeh kok. Mergo aku duwe duit, engko nek manut apa jere aku. Nah, wah, jadi bisa, Pak, ngatur semua kan itu. Jadi ini yang muncul. Nah, jadi apa jere aku wis anu. Jadi tidak Allah lagi sudah gitu ya. Nah, inilah beberapa pengaruh-pengaruh aliran-aliran pemikiran yang nanti akan kita selesaikan pada pertemuan ini. Halaman 20 ya. Ya, 20. 21. Nah, itu di kitab 21. Al-imanu bil qada'i wal qadari. Nah, percaya karo qada dan qadar. Jadi secara sederhana namanya qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah sebagaimana di dalam hadis Nabi itu 40 hari manusia itu dalam janin perut ibu, mulai dari terpancar
diciptakan dari air mani, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari segumpal daging, kemudian malaikat atas perintah Allah disuruh apa namanya, tulis. Satu, apakah yang pertama itu adalah ditetapkan, di situ ada yang hadis 1546 itu jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Kemudian ada ya opo rezekinya, kemudian kapan matinya, itu sudah, dan yang terakhir tempatnya, apakah itu nanti di surga atau neraka. Nah, jadi itu semuanya sudah sejak zaman azali sudah ditulis di sana. Nah, itu ketetapan Allah. Lah, qadar itu artinya di situ dimaknai qadaro yaqdiru. Itu sama dengan ukuran. Jadi wong iku wis ana ukurane. Nah, ukurane iku mau kira-kira apa sugih, apa melarat, apa cukup jadi N1, apa RI1, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah akhirnya diketahui, ternyata kok dadine bupati, bupati ya takdire. Itu makanya kadang-kadang qadar itu disamakan dengan takdir. Kemudian kalau Khalifah Umar memberi contoh pada waktu perang, ya, di sana ada terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat. Nah, kemudian diperintahkan pada panglimanya namanya Ubaidillah. Monggo Pak Ketua. Ubaidillah, silakan diserang musuhnya itu. Nah, kalau lewat yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab tadi, itu daripada kena juga serangan wabah, maka dia berjalan ke tempat lain untuk menuju wilayah itu. Maka dengan begitu dia mengatakan, saya dari takdir yang satu mencari takdir yang lain, supaya selamat. Itulah hukum sebab akibat. Maka dengan demikian dipastikan, ya, dipastikan ada banyak hadis-hadis Nabi juga yang menyatakan seperti itu. Contoh umpamana, jadi apa itu tentang doa. Doa itu bisa merubah takdir. Ada lagi silaturahim, itu bisa memperpanjang usia, juga bisa memperluas rezeki. Nah, ini beberapa hadis yang makanya di dalam memahami ini, setelah kita percaya bahwa Allah telah menetapkan, telah memberikan keputusan, telah menetapkan secara kodoknya di situ, maka kemudian dijalanilah apa yang menjadi titahnya manusia di dunia ini untuk mencari atau untuk mendapatkan takdir Allah. Nah, dengan cara ada yang ikhtiar, ada yang doa, ada yang beramal soleh. Maka yang terlihat tadi itulah namanya takdir. Dan setelah kita mendapatkan takdir seperti itu, apakah baik ataukah buruk, maka sebenarnya kita diperintahkan untuk tawakal. Nah, kalau sudah tawakal ini sebenarnya tingkat tertingginya itu adalah pujian kepada Allah. Artinya kita ini hidup
ditetapkan oleh Allah sebenarnya sebagaimana makhluk-makhluk yang lain itu hanya tugasnya itu memuji Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya ketika kita mendapatkan kebaikan, kita ini tetap memuji kepada Allah. Kemudian ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kejelekan, kita juga tetap memuji Allah. Nah, ini sebenarnya anunya. Jadi takdir itu akhirnya dengan cara ya apa? Lah kalau kita sudah berusaha menghindar, kemudian tetap diserempet, kita tidak tahu ada rahasia di mana Allah itu menguji itu, akhirnya kita tambah dekat, tambah banyak memuji Allah, tambah kita tawakal dan seterusnya. Jadi semuanya tidak ada yang lepas dari memuji Allah. Bentuknya macam-macam. Nah, kalau sudah dapat rezeki yang banyak, dapat jabatan itu secara ibadah mahdoh ditingkatkan. Sholate fardune, setelah itu jamaah, ditingkatkan sholat sunnahnya. Nah, itu semua juga bentuk dalam memuji Allah, dalam bentuk ibadah mahdoh. Nah ini, jadi saya kira akhirnya kita mendapatkan benang merah antara qadar, kemudian takdir, kemudian ikhtiar, tawakal. Setelah itu kita sholawat. Sholawat itu artinya memuji Allah, yang bentuknya seluruh kegiatan kita hidup itu intinya hanya memuji Allah. Ada yang berupa ibadah madhoh yang kita kenal dengan ya rukun Islam itu. Kemudian ada yang ghairu mahdoh yang namanya muamalah itu. Semua amalan selain ibadah tadi itu disebut dengan muamalah. Semua muamalah itu kalau atas dasar untuk memuji Allah itu bernilai ibadah. Nah ini baik, kita lanjutkan. Kemudian yajibu alaina an nu'minu. Nah ini mohon maaf, ini Ustadz, ini ya namanya karya manusia kadang ada salahnya. Ini harusnya kalau coba dibaca itu tulisannya an nu'minu, padahal harusnya an nu'mina. Nah ini ketemu ini ngaji bareng ya. Nah, ya halaman 21. Ada an itu anlan idzan kaili hatta itu harusnya pasti di nasab. Begitu ya Ustaz. Itu ya. Nah ini kita ketemu kadang-kadang. Ya, betul ya. An nu'minu di situ nggih. An nu'minu padahal harusnya an nu'mina. Kita lanjutkan. Kita wajib percaya bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai'in. Khalaqa itu dia telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Kalau matahari itu bersinar, sudah ditetapkan oleh Allah bersinar, ya wes manut gitu ya, bersinar terus sudah cahaya. Kalau berputar ya terus berputar terus pada orbitnya itu ya. Nah, tapi ada dalilnya di sini di halaman, nah ini sudah hampir habis ya, nomor 61. Nah, 61. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Tuhanmu Allah. Artinya sesembahan kita itu la ilaha illa huwa, yang tiada sesembahan kecuali Dia, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka hendaklah kalian sembah. Ojo nyembah sing diciptakan Allah, tapi sembahlah penciptanya. Kalau yang diciptakan Allah itu jenenge makhluk. Nah, kalau yang menciptakan namanya khaliq itu. Nah, itulah yang kita sembah, yang kita abdikan diri kita
kita perbudak diri kita hanya semata-mata mengabdi kepada Allah. Wis kerja apapun, jadi apapun, profesi apapun, ya, itu tetap kita tidak lepas mengabdi kepada Allah. Itu. Jadi polisi nek melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, akhirnya baik. Loh, diniati bismillah itu jadi ibadah, Pak. Gitu. Nah, dadi guru, dadi hakim, nah, semuanya menjalankan itu. Kan muamalah itu. Tapi kalau kita niatkan, nah, bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ibadah, gitu, okay? Tidak ada yang lepas dari ibadah. Fa'budu, maka sembahlah dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia sebagai pelindung kita. Berikutnya, wa amara wa naha, dan dia menyuruh dan juga melarang. Ini yang menjadi ayatnya para khotib ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan berilah kepada yang terdekat. Nah, sing paling cedek iku sapa? Ya bojone. Yang kedua anake. Nah, itu ya. Nah, itu yang kita berikan yang terbaik. Setelah anake, tonggone, terus koncone. Nah, itu wazil kurba. Jadi dengan yang terdekat. Wa yanha 'anil fasya, dan hendaklah melarang kalau ono kefasikan, kemungkaran, ada juga kedurhakaan, itu kita mau ngomong lah itu ya. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, menasihatimu, mewasiatkan siapa? Allah kepadamu, la'allakum tadzakkarun, agar kalian selalu ingat. Jadi nek bermuamalah itu tetap kita harus saling mengingatkan. Sopo ae nek duwe omongan gak apik ya kudu wah kon kleru Pak Kodi ngomong ini iki. Nah, itu sebagai perintah Allah ini gitu. Oh. Apa ndek kono ono iku? Apa iku judi online anune? Wah. Nah, itu sampaikan kepada petugas. Ini. Jadi nek roh kemungkaran, kemaksiatan atau apapun ojo menengai, dan hancurnya dunia ya gara-gara ini, Pak. Diamnya orang baik. Nah, bukan kesalahan orang yang jahat-jahat atau maksiat, enggak. Tapi salahe wong sing bener, wong sing apik-apik, wong sing taat iku menang. Ini hancurnya dunia juga seperti itu. Punya ulama-ulama besar. Nah, ono wong istilah itu doa bersama. Nah, lah dijarno ae. Nah, enggak memberi fatwa. Nah, makanya ulama kita MUI sudah memberi fatwa doa bersama enggak boleh. Tapi kenapa kemarin kok ono malah Natalan bersama? Lah ini kan wah, ini ya apa ini? Nah, ini enggak boleh diam kita. Kita harus bicara. Betapapun pahit. Nah, itu. Berikut nomor 63. Wa kana amrullahi qadaron maqdura. 63. Dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Jadi kalau ada amron itu perintah, itu sebenarnya sama dengan waqadha. Sama dengan Allah itu menetapkan, sama dengan Allah itu menghukumi ya sesuatu itu dengan sesuai dengan ukurannya, qadaron maqdura, sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi nanti ada pertanyaan banyak itu kalau dikupas ya. Jadi intinya apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu sudah menjadi ketetapannya. Wa annallaha qaddara kulla syai'in, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ukuran kulla syai'in terhadap sesuatu qabla khalqil khalqi, sebelum
diciptakannya, nah itu ya, ketentuan sesuai dengan yusorriful kainat, pengetahuan keadaan kebijaksanaan, wakhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi, dan juga sesuai dengan kehendaknya. 64. 63 belum dibaca. Ini makana ala nabiyin, sama sekali tiada rasa sempit bagi nabi terhadap apa harajin fima faradallah, apa yang ditentukan oleh Allah, lahu sunnatullahi, demikianlah sunnah Allah atau hukum kodrat iradat terhadap fil ladzina khalau min qablu wa kanu amrullah wa kana amrullahi qadarum maqduro, dan hukum Allah adalah ketentuan yang pasti. Nah, ini sekali lagi nabi saja itu kalau katakanlah mengalami penderitaan yang paling sulit seperti kemarin waktu bulan Rajab itu, bagaimana paman yang sangat melindungi Nabi meninggal dunia, kemudian istrinya yang paling berjasa mensupport semua harta untuk perjuangan dakwahnya meninggal dunia, bahkan akhirnya dikucil-kucilkan, dihina, dilempari dan sampai habis kan. Jadi orang Mekah setelah itu akhirnya Nabi dikuatkan oleh Allah, di Isra Mi'rajkan. Nah, itu diberi katakanlah bekal. Nah, itu namanya mukjizat. Mukjizat yang tidak bisa mengalahkannya. Jadi diberi kebesaran hati, ya apa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi itu sungguh peristiwa yang sangat fenomenal dan monumental. Fenomenal itu artinya belum pernah ada peristiwa itu istilahnya sampai nanti akhir zaman pun, bahkan itu bisa menjadi inspirasi ilmu pengetahuan sains modern. Bagaimana seperti pesawat supersonik yang punya kecepatan suara, punya kecepatan sinar, ya. Nah, itu akhirnya muncul. Ini tidak akan ada. Nah, bahkan ya gak mungkin iso ngalahkan akhirnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh itu, nah ini merupakan kebesaran jiwa. Akhirnya ya katakanlah kalau pertama namanya Rasul atau Nabi kok gak ditolong oleh Allah, kok menderita, kok sulit. Nah ini mosok takdire kaya ngono iku kan. Kalau kita kembali ke ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa, ketabahannya teruji. Nah akhirnya diberi kekuatan spiritual. Bahkan kalau di kisah itu ya, bayangkan ketika di langit pertama itu Rasulullah itu kan langsung dibukakan dan bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah simbol manusia pertama yang memiliki predikat sebagai khalifah, pemimpin besar yang pertama kali di muka bumi. Dia memiliki modal atau bekal itu dengan cara melakukan tazkiyatun nafas, maksudnya pembersihan diri supaya kuat memikul beban amanah yang sangat besar itu. Maka dia mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya waktu di surga itu. Nah, kemudian dia langsung tobat. Nah, maka ketika mau menghadap Allah itu harus bersih, harus suci, karena memang Nabi Muhammad mau menghadap Allah. Nah, ini betul-betul makanya di miniatur kita kalau mau sholat ya kudu wudhu dulu, harus bersuci, harus itu modal utama. Nah, kemudian di langit yang kedua ya bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Nah, simbol utama kemurnian tauhid ya.
Jadi di sana Nabi Isa itu menghadapi Bani Israel yang sangat keras hatinya, itu ternyata dia bisa menaklukkan, yang dibuktikan dengan 12 muridnya itu yang setia tetap akan memperjuangkan agama Allah. Nah, itu dibekali oleh Nabi. Kemudian terus bertemu sampai ketemu di langit yang ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa adalah simbol manusia, sosok yang memiliki keberanian, bahkan dia menjadi bukan hanya panglima, tapi akhirnya terus mengalahkan Fir'aun. Nah, ketemu Nabi Idris, Nabi yang memiliki simbol ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Itu semuanya lengkap sampai ke langit yang ke-7. Ketemu Nabi Ibrahim, itu adalah pemurnian total akidah. Jadi Nabi Muhammad selain waktu itu menjadi pimpinan sholat di Masjidil Aqsa, waktu pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sudah ditasbihkan oleh seluruh nabi tadi, itu menjadi pemimpin yang sempurna. Jadi semua keahlian para nabi, ketobatannya, keilmuannya, keberaniannya, kepanglimaannya, sampai itu sudah lengkap ada di diri Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir itu. Nah, itulah takdirnya. Jadi ketika Rasulullah akhirnya walaupun itu nabi kok kelihatannya kok kalah, kok menderita, tapi berikutnya akhirnya setelah memiliki kekuatan itu, akhirnya dia ke Madinah. Di sanalah terjadilah revolusi Islam yang terbesar. Akhirnya dalam waktu singkat menjadi pusat kekuatan dan kekhalifahan Islam. Nah, itu takdirnya begitu, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini saya kira ayat-ayat yang terkait dengan ini itu sudah di sini langsung ditunjukkan. Iku surat Al-Balad ayat 10, surat Asam ayat 8, kemudian surat Al-Baqarah 168 sampai di halaman 43 ini selesai sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini tanbih ya. Jadi kita ini akhirnya menjadi kelompok terbesar firqah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pemahamannya kita terhadap qada dan qadar Allah sebagaimana yang kita pahami tadi, semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, kemudian supaya kita beramal soleh, diberi rizki oleh Allah yang banyak, ya akhirnya harus kita ini kelola bagaimana kita menjadi cukup. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepadanya ta'budun, kalian menyembah. Fakulu mimma razaqakumullah, oleh karena itu makanlah apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah, halalan thayyiban, dengan cara yang halal dan yang baik-baik. Washkuru, hendaklah kalian selalu bersyukur nikmat Allah, terhadap nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini hampir sama. Surat Al-Baqarah 172 sama An-Nahl 114. Jadi kuncinya Bapak, ternyata ketika kita iman kepada takdir baik maupun takdir buruk, ternyata kita dalam mensikapi penerimaan takdir Allah tadi, tetap kita ini bersyukur kepada Allah dengan cara yang memujinya, ya. Nah, tentu aliran besar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan qadariyah atau menjadikan jabariyah, tetapi mengakui adanya qada, kemudian takdir, qadar, kemudian takdir, kemudian ada ikhtiar, kemudian ada tawakal, dan yang terakhir ada pujian. Jadi kita hidup itu sebenarnya hanya memuji Allah. Ya, saya kira itu mungkin ada beberapa yang ditanyakan, monggo Pak. Sesuai dengan
Iya. Saya kira cari waktu yang lain saja. Nih saya berangkat dari ini, kita bahas buku ini saja. Oh. Maksud saya begitu, maksud saya ya. Kalau sepakati. Iya, iya. Pertama, setelah itu kita akan pada yang keempat, kita tohara. Iya, iya. Wudhu itu sangat penting, itu kuncinya untuk sahnya sholat. Iya, iya. Saya terus saja. Kalau kita ngaji bareng itu, saya tidak bagus itu. Nanti kita cari waktu lain. Atau dari itu 4 pekan itu diambil 1 untuk ngaji. Tidak apa-apa. Sepakati. Tapi awalnya kita akan bahas HPT ini. Iya, iya, iya. Sangat setuju. Karena ngomong warga Muhammadiyah harus Muhammad Depok yang ini ya. Iya, iya. Sing harus dipatuhi dan Pahami. dan harus didasari. Maka dari itu saya sempat dengar dengan akan memberikan 1 pekan atau mungkin paruan untuk ngaji bareng. Saya kira waktu lain saja atau nanti mengambil salah 1 pekan. Tidak apa-apa. Bahkan yang audiens itu. Ye, matur nuwun. Gimana? Iya, iya, iya. Toh harusnya sangat penting. Bahkan sampai nanti mungkin sampai pada kitab sebelum bilang puasa. Nah, ini sampai mungkin tohara, kitab sholat. Ini saya baca. Nah, itu dengan sambil lalu kita mencoba sholat berjamaah Jumat. Kemudian kita langsung melompat ke yang ke-8 kitab siam. Siam ya. Untuk persiapan. Nah, itu menurut saya. Ada apa nih bahasanya? Nggih. Nggih, bisa saya pahami. Yang memberi jenengan ada kegiatan. Iya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Ini masukan dan juga saya ngasih masukan ya. Jadi beberapa masukan yang akhirnya memang perlu saya Jadi kalau 1 bulan tadi itu katakanlah rata-rata minimal 4 pertemuan. Jadi untuk pekan pertama, kedua itu talaki ngaji bareng itu Pak, karena apa itu jenenge istilahnya itu kita perlu nyontoh saja ngaji sing mau ini. Itu katakanlah pekan pertama dan pekan kedua. Nanti ketiga kembali lagi ke ini. Itu kalau pendapat saya. Tapi kalau iya 2 pekan kita apa? Oh gitu. Oh, jadi ya, pekan pertama HPT, besok kedua ngaji. Oh gitu, selang-seling. Selang-seling ya. Tidak apa-apa kan pendapat. Iya. Saya tadi pendapat 1 saja. Lama 1 bulan sekali. Nah, saya kira kita sepakati wes sekarang selang-seling. Nah, selang-seling ya. Jadi besok sampai menjelang puasa. Nggih. Seandainya untuk para tidak hukum, barangkali harus diadu apa-apa. Waktu subuh bagaimana? Pada subuh. Oh, supaya nggak selang-seling. Ya, khusus ngajinya. Oh, ya bagus juga. 15 menit. Kalau satu kali dalam 4 bulan. Oh, ngono. Ngaji setelah subuh berarti kaya di Masjid Lor. Setiap subuh. Ya malah ya bagi yang mau aja, Pak. Enggak usah 15 menit cukup nggih. Nah, itu bagus juga. Bar subuh kita kan sudah mulai sebenarnya, tapi kan pribadi-pribadi. Kalau ini nanti dipimpin. Nah, gitu. Setelah subuh 15 menit. Saya kok ini aja. Oh, ini. Untuk menambah sendiri, ngaji sendiri. Saya kan juga ngaji. Setiap subuh. Insya Allah saya tidak istiqomah kadang-kadang bisa gitu. Oh, gitu ya. Sendiri. Ya sudah. Ini tambahan, nggih. Kalau yang mau setelah subuh ngaji, saya selalu menyertai nanti, gitu nggih. Ya. Kalau pendapat Pak Rafiq berarti tetap selang-seling ya. Oke, gitu Pak. Waktunya harus panjang, kita harus membahas tajwidnya juga. Iya. Betul. Bacaannya bagaimana? Oh. Iya. Berarti jadi selang-seling artinya pekan pertama HPT, pekan kedua ngaji bareng. Iya wes.
pekan depan besok masih tetap dulu update dulu mulai dari depan saja. Apa kan besok sudah Wis entek iki materi anunya. Jadi pas. Jadi ya, tauhid sudah selesai, tinggal ibadah praktis. Jadi besok sudah bisa mulai Al-Qur'an. Oh, berarti Al-Qur'an ya? Ya, sudah. Yang kedua, tolong sepakati sekali mulai surah apa? Oh, tetap dari pertama Al-Fatihah. Ya, ya, dari pertama Al-Fatihah. Nah, nanti bisa jadi kita dari Al-Fatihah langsung dari belakang, Pak. Yang sering kita pakai, kita baca dalam sholat. Gitu ya. Nah, jadi nanti saya di dalam ya. pengumuman loro-loro Nggih. pada jamaah lewat biasanya itu ya saya tulis dan bulan depan apa istilahnya terakhir atau campuran bareng apa namanya tahsin? Ya tahsinul Quran. Ya, ya. Nggih. Matur nuwun semua masukannya baik. Akhirnya kita putuskan bahwa ngaji kita 1 pekan HPT, 1 pekan tahsinul Quran. Terus begitu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.